mengeksplorasi konsep properti baru di tahun 2024. Dalam era yang terus berubah dengan cepat, industri properti terus beradaptasi dengan tren dan kebutuhan yang berkembang dari masyarakat. Tahun 2024 menjanjikan beberapa konsep properti baru yang menarik, yang menggabungkan inovasi teknologi, kesadaran lingkungan, dan perubahan gaya hidup. Dalam hal ini, kami akan mengeksplorasi beberapa konsep properti yang mungkin menjadi sorotan utama di tahun 2024. Konsep pertama, di tahun 2024, properti ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep properti ramah lingkungan telah menjadi fokus utama dalam industri properti. Tahun 2024 tidak akan menjadi pengecualian. Pengembang dan pemilik properti semakin memprioritaskan desain dan teknologi yang berkontribusi pada lingkungan. Penggunaan energi terbarukan, material daur ulang, dan desain bangunan yang mengurangi jejak karbon menjadi standar dalam pembangunan properti baru. Manfaat dalam penggunaan properti ramah lingkungan yaitu penghematan biaya. Penggunaan energi terbarukan dan praktik-praktik efisiensi energi membantu mengurangi biaya operasional properti dalam jangka panjang. Manfaat kedua, peningkatan kualitas hidup. Ruang hijau, udara bersih, dan lingkungan yang ramah membuat penghuni merasa lebih sehat dan nyaman. Manfaat ketiga, pemulihan lingkungan. Properti ramah lingkungan membantu memulihkan dan mempertahankan ekosistem alami, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat keempat, meningkatkan nilai properti. Properti yang ramah lingkungan seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih diminati oleh konsumen yang peduli lingkungan. Manfaat kelima dalam pembangunan ramah lingkungan yaitu kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi jejak karbon dan memperhatikan keberlanjutan. Properti ramah lingkungan membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Konsep kedua yaitu memiliki konsep dengan unsur properti pintar. Teknologi pintar terus mengubah cara kita berinteraksi dengan rumah dan lingkungan sekitarnya. Di tahun 2024, properti pintar akan semakin umum. Sistem keamanan yang terkoneksi, pengaturan suhu otomatis, kontrol suara untuk perangkat rumah tangga, dan sistem manajemen energi yang cerdas akan menjadi fitur standar dalam properti baru. Konsep ketiga, kawasan terintegrasi dan berkelanjutan. Tren urbanisasi terus berkembang, tetapi di tahun 2024, kawasan terintegrasi yang menyediakan akses mudah ke fasilitas publik, pusat perbelanjaan, dan ruang terbuka hijau akan menjadi populer. Konsep ini menggabungkan kenyamanan kehidupan perkotaan dengan kualitas hidup yang lebih baik di lingkungan yang berkelanjutan. Adapun manfaat kawasan terintegrasi dan berkelanjutan, manfaat pertama, masalah kualitas hidup yang lebih baik. Pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan bagi penghuninya. Manfaat kedua, efisiensi transportasi. Dengan fasilitas transportasi publik yang baik dan keanekaragaman fungsi, kawasan ini dapat mengurangi kebutuhan akan mobil pribadi dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Manfaat keempat, pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan memprioritaskan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang efisien, kawasan ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat lainnya, keseimbangan sosial ekonomi. Dengan memperhatikan keterjangkauan dan inklusi, kawasan terintegrasi dan berkelanjutan menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua penduduknya. Lalu manfaat selanjutnya, keterhubungan komunitas. Kawasan ini memfasilitasi interaksi dan koneksi antara berbagai kelompok sosial, ekonomi, dan budaya, menciptakan komunitas yang lebih solid dan inklusif. Konsep keempat, properti berbagi.
mengacu pada praktik berbagi fasilitas atau ruang hunian antara beberapa keluarga atau individu. Ini melibatkan kolaborasi dalam penggunaan properti yang mencakup bagian tertentu dari hunian atau fasilitas yang dimiliki bersama, dengan tujuan untuk mengurangi biaya, memaksimalkan pemanfaatan ruang, dan mempromosikan keberlanjutan. Konsep kelima yaitu teknologi konstruksi canggih. Teknologi konstruksi, seperti pencetakan 3D dan modular prefabrication, akan memainkan peran besar dalam pengembangan properti baru di tahun 2024. Metode ini memungkinkan pembangunan yang lebih cepat, efisien, dan terkendali, sambil tetap mempertahankan standar kualitas tinggi. Berikut contoh dari penggunaan teknologi konstruksi canggih yaitu pencetakan 3D. Teknologi pencetakan 3D telah digunakan dalam konstruksi untuk mencetak struktur bangunan secara langsung dari desain digital. Ini memungkinkan pembangunan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat biaya, serta memungkinkan fleksibilitas desain yang lebih besar. Contohnya termasuk mencetak dinding, kolom, dan bahkan seluruh bangunan menggunakan pencetakan 3D. Contoh kedua yaitu modular prefabrication. Metode ini melibatkan pembuatan komponen bangunan di pabrik dan pengiriman ke lokasi konstruksi untuk perakitan. Teknologi komputer digunakan untuk merancang dan memproduksi modul bangunan dengan presisi tinggi. Ini memungkinkan konstruksi yang lebih cepat, pengurangan limbah konstruksi, dan penghematan biaya tenaga kerja. Contoh selanjutnya yaitu BIM, Building Information Modeling. BIM adalah proses pembuatan model digital 3 dimensi dari bangunan yang mencakup informasi terperinci tentang struktur, material, dan fitur bangunan lainnya. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara para profesional konstruksi, mengurangi kesalahan dan konflik desain, serta memfasilitasi perencanaan konstruksi yang lebih efisien. Lalu, konsep terakhir yaitu desain adaptif dan multifungsional. Dalam menanggapi perubahan gaya hidup dan kebutuhan penghuni, properti baru akan menawarkan desain yang lebih adaptif dan multifungsional. Ruang yang dapat disesuaikan dengan berbagai keperluan, akan menjadi nilai tambah yang besar bagi konsumen. Beberapa contoh desain adaptif dan multifungsional meliputi Wall State Move, dinding yang dapat digerakkan atau dilipat untuk mengubah konfigurasi ruang dengan cepat dan mudah. Kedua, furniture with dual functions, misalnya sofa lipat yang dapat berubah menjadi tempat tidur tambahan, atau meja makan yang dapat dilipat untuk menghemat ruang. Ketiga, open floor plans, rencana lantai terbuka yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai aktivitas dan kebutuhan penghuni. Contoh keempat, convertible spaces, ruang yang dapat diubah menjadi beberapa fungsi, seperti ruang keluarga, yang juga bisa menjadi ruang kerja, atau ruang baca. Contoh keempat, expandable rooms, ruangan yang dapat diperluas, atau dikurangi ukurannya, sesuai dengan kebutuhan, seperti ruang keluarga, yang dapat digabungkan dengan ruang tamu, untuk acara besar. Di tahun 2024 menjanjikan berbagai konsep properti baru yang menarik, dari ramah lingkungan hingga pintar dan berkelanjutan. Dengan terus berkembangnya teknologi dan perubahan gaya hidup, industri properti terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat modern. Dengan demikian, para pengembang properti harus tetap berada di garis depan untuk mengadopsi konsep-konsep terbaru dan menghasilkan properti yang sesuai dengan tuntutan zaman.